Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan menjelaskan mengenai aplikasi pendaftaran dan pengaduan pada jaringan PT Angsuduo Telekomunikasi. Jadi aplikasi ini terdiri dari dua akses. Yang pertama untuk pelanggan dan yang kedua itu adalah untuk administratornya. Ini tampilan untuk halaman pelanggannya sebelum login. Dan di sini ada halaman untuk login dari administratornya. Jadi kita coba melalui halaman pelanggan terlebih dahulu. Jadi di halaman pelanggan terdiri dari beberapa fitur, dari profil, galeri, berita, pengaduan dan formulir pendaftaran. Nah, untuk kedua ini, pengaduan ini tidak bisa diakses jika pelanggan itu belum login terlebih dahulu. Sama ya, ini juga belum bisa diakses kalau pelanggan belum login. Tapi kalau misalnya sekitar profil, galeri, berita ini sudah bisa diisi atau bisa dilihat. Profil, terus galeri, terus di sini ada berita. Nah, untuk berita, profil, galeri itu diinput melalui halaman admin. Jadi di sini nanti data-datanya diinput melalui halaman login admin gitu ya. Nanti otomatis masuk ke sini. Nah, kalau sudah itu nanti kita coba lakukan login ya. Kalau sudah punya akun berarti tinggal login. Tapi kalau misalnya belum punya akun, nanti tinggal melakukan pendaftaran. Kita klik halaman pendaftaran, maka halaman pengisian biodatanya atau informasi dari usernya akan otomatis muncul. Kita pilih misalnya tanggal daftarnya tanggal hari ini, nama pelanggannya misalnya Kurma atau misalnya Ali lah ya. Terus jenis kelamin laki-laki, terus alamatnya Jambi, nomor telepon 085 sekian, email ya, email di sini kita buat aja ali@gmail.com. Ali. Jadi kita proses daftar. Pendaftaran berhasil, silakan login. Kalau sudah login, nanti kita arahkan ke sini ya. Ali. Oke, jadi kita proses login. Kalau sudah login, maka fitur-fitur yang ada ini galeri ya, nanti akan berubah secara otomatis gambarnya kalau kalian perbarui data-data galerinya melalui data admin. Kalau sudah login, maka pengaduan dan formulir ini formulir pendaftaran ini sudah bisa diakses. Misalnya kita mau mengajukan formulir pendaftaran. Ini pendaftaran untuk pemasangan baru ya, pasangan baru. Jadi di sini kita tambah. Jadi kita mau ngajuin formulir di tanggal berapa, misalnya tanggal pengajuannya di tanggal hari ini. Terus ID pelanggannya otomatis, ini otomatis. File KTP-nya tinggal upload aja karena di dalamnya sudah tertera. Misalnya file KTP-nya kita ambil contoh ini ya. Terus nanti kalau bisa filenya jangan terlalu besar ya. Kali ini kayaknya terlalu besar. Size-nya 896 KB. Oke, ini aja. Kalau bisa nanti jangan lebih dari 2 MB filenya ya yang diupload. Terus di sini fotonya kita upload juga, foto depan rumahnya. Nah, KTP kan sudah mewakili semuanya, ada alamat di situ, ada nomor, ada kakak segala macam, ditambah juga dari halaman pendaftaran tadi yang sudah diisi. Jadi di sini cukup sederhana aja untuk di halaman formulir pendaftarannya. Baru kita simpan. Kalau sudah simpan, nah di sini nanti muncul nih riwayat yang sudah kita ajukan pendaftaran pasang barunya. Ini file KTP-nya, terus ini file foto depan rumahnya. Statusnya belum timbul karena statusnya belum dikonfirmasi sama admin. Selanjutnya kita masuk ke halaman admin. Loginnya admin, passwordnya juga admin. Nah, kalau sudah nih dari halaman adminnya Jambi Senin 12 September 2022. Di sini ada halaman logout. Di halaman home-nya itu sendiri terdapat ada grafik data di sini. Terus di sini master datanya. Master data untuk yang melakukan pengajuan atau pendaftar pasang baru nanti masuknya ke halaman pasang baru. Kita klik di sini. Nah, ini muncul ya yang tadi ya. Muncul. Terus kalau misalnya kita mau konfirmasi nanti kita bisa edit statusnya menjadi proses misalnya, atau misalnya work order, atau misalnya selesai. Kita ubah dulu prosesnya
menjadi selesai proses ya. Nanti ketika misalnya tim sudah berada di lapangan, nanti bisa diedit lagi menjadi prosesnya menjadi work order gitu kan. Nah, kalau misalnya prosesnya nanti sudah selesai, nanti bisa diedit menjadi prosesnya menjadi selesai. Begitu kira-kira ya untuk proses pendaftarannya. Terus di halaman selanjutnya, di sini juga ada halaman pengaduan. Berarti pengaduan gangguan ya, pengaduan gangguan sama dengan formulir pendaftaran. Di sini kita klik tambah. Terus di sini kita keluhannya apa? Misalnya kabel putus gitu kan, kabel putus. Nah, kalau misalnya kabel putus atau misalnya mau ngadui dari rumah sendiri atau mau melakukan pengaduan dari yang ada di pinggir-pinggir jalan yang ditemuin biasanya kalau kita lewat gitu kan, atau pengaduan untuk rumah sendiri boleh. Kabel putus misalnya, simpan. Kalau misalnya sudah disimpan, nanti masuk ke halaman admin. Kalau sudah masuk ke halaman admin, nanti di sini masuk ke halaman data pengaduan. Sudah masuk ke halaman pengaduan, nanti di sini masuk nih data-datanya. Kabel putus ya tadi ya. Terus di sini kita bisa lihat detailnya, tanggal segala macam. Statusnya juga bisa kita edit menjadi proses atau selesai untuk pengaduannya. Terus nanti kalau misalnya sudah masuk ke sini dan juga masuk ke dalam laporan. Nah, untuk master data lainnya di sini terdiri dari data admin, terdiri dari data berita. Kalau misalnya admin berarti kita kan login sebagai admin tadi. Maka kalau misalnya mau ditambahkan dengan nama sendiri boleh, silakan ditambahkan melalui halaman tambah yang ada di sini. Terus di sini ada data berita. Nah, data berita ini menginputkan data berita. Kalau misalnya kalian nanti munculnya di halaman berita di sini ya. Terus kalau misalnya kalian inputin data galeri, profil, berarti nanti muncul ke sini. Galeri dan profil. Jadi saling berkaitan. Terus di sini ada pengaduan pelanggan. Nanti kalau yang melakukan pendaftaran tadi, yang melakukan pendaftaran di sini, nanti otomatis datanya masuk ke halaman sini ya, halaman pendaftaran. Sama seperti ini Ali tadi, ini passwordnya terenkripsi. Jadi kenapa dienkripsi? Biar tidak bisa dilihat passwordnya secara sembarangan. Nah, kalau misalnya untuk pendaftaran yang datang langsung ke admin juga bisa, silakan tambahkan melalui sini. Formnya sama, tinggal diisi aja. Tapi umumnya sih pada melakukan pendaftaran lewat halaman pendaftaran yang ada di login tadi. Terus terakhir di sini ada laporan, misalnya laporan pemasangan baru. Kita lihat untuk cetak keseluruhan, kita bisa filter sini, kita bisa print, kita bisa cetak berdasarkan export Excel ya. Terus di sini bisa kita cetak filter dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya tinggal kita print semuanya, nanti muncul keseluruhan laporan pasang baru, mulai dari yang diproses sampai dengan yang work order. Di sini juga kita pilih status. Kita bisa pilih berdasarkan status, misalnya yang dalam proses gitu kan. Nanti muncul yang dalam proses saja. Nah, begitu kira-kira untuk penjelasan dari aplikasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang bingung, silakan WA. Jika ada yang kurang pas juga mungkin bisa disampaikan ke saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.